Selamat sore, Romo, Suster, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi, marilah kita berdoa Angelus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Vigili Natal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia, kita rayakan dengan rasa syukur. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, telah lahir bagi kita. Marilah kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan rasa syukur. Saat ini, kita akan membuka pintu hati kita agar Yesus dapat lahir dalam hati kita, dan kita dapat merasakan betapa besar kasih-Nya bagi diri kita. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Marilah kita mendengarkan maklumat kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah,
12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia.
Marilah kita berdoa di hadapan kanak-kanak Yesus. Ya Yesus yang terkasih, pada malam ini kami berlutut di hadapan-Mu. Selama masa Advent, kami bersama keluarga, saudara, dan seluruh umat menyiapkan hati untuk menyambut kehadiran-Mu. Kami bersyukur bahwa dengan anugerah iman, kami boleh percaya dan berpengharapan baik menyambut kehadiran-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas keluarga yang kami miliki, tempat di mana kami mengalami perjumpaan pertama dengan-Mu. Kami bersyukur pula atas kehadiran saudara-saudari kami dalam kehidupan bermasyarakat, tempat di mana kami dapat menjadi saksi kehadiran-Mu di tengah-tengah masyarakat. Juga kami bersyukur atas alam semesta ciptaan-Mu, tempat di mana Engkau menyediakan sumber kehidupan bagi kami melalui air dan tumbuh-tumbuhannya. Semoga sebagai perwujudan iman kami senantiasa dimampukan untuk semakin mencintai dan lebih bertoleransi dengan keluarga, sesama, dan alam sekitar kami dalam keselarasan sebagai ciptaan-Mu. Pada malam kelahiran-Mu ini, kami juga ingin berdoa untuk keluarga-keluarga Kristiani yang sedang mengalami permasalahan keluarga. Semoga mereka senantiasa dimampukan menghadirkan kasih-Mu dalam mengatasi segala permasalahan, sehingga cinta semakin bertumbuh dalam keluarga. Kiranya dengan perayaan Natal ini, kami yang hadir di sini dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah masyarakat dan keluarga kami, dapat menjadi sekolah kehidupan dalam mengembangkan keutamaan iman, harapan, dan kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus
bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang mendapat kekhususan dari Allah karena Yesus sendiri lahir sebagai anak, semuanya selamat malam. Kita menantikan untuk bisa merayakan puncak dari penantian itu, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat kita yang dulu lahir di Bethlehem, dan kita rayakan karena Sang Juru Selamat itu tetap hidup di dalam hati kita, dan terutama kasih-Nya selalu mengalir dalam diri kita. Kelahirannya memberikan harapan, memberikan kehidupan baru, dan malam hari ini kita bersama-sama mensyukuri atas kasih Allah yang memberikan putranya mau berkenan juga hadir dalam kehidupan kita, mengosongkan dirinya untuk bisa bertumbuh dan berkembang sebagai seorang manusia, yaitu yang menjadi Sang Emmanuel, Allah menyertai kita. Mari kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita, menyadari kasih-Nya yang begitu mengalir deras dalam hidup kita. Karena kasih ini kita berani memohon pengampunan dan belas kasih-Nya agar pantas dalam misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Meluhurkan dikau.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahaya-Mu di dalamnya, agar dalam wajah Putra-Mu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Angkatlah
Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hendaklah kami bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Dia sudah datang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Dia sudah datang.恭读圣保禄宗徒致弟铎书，天主就众人的恩宠已经实现出来，教导我们舍弃罪恶的生活和世俗的欲望，使我们在适度者自律的、公正的、虔诚敬主的生活，以期待所希望的幸福，就是我们伟大的天主和救主耶稣基督光荣的显示。他为我们舍弃了自己，是为了把我们从一切罪恶中救赎出来，使我们成为他纯洁的宣明，热心行善。上主的圣言，感谢天主。Alleluia, alleluia.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kalinya diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, khususnya saudara-saudari yang datang dari luar paroki Hati Kudus, selamat datang, selamat juga untuk bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita yang kelahirannya kita rayakan malam hari ini. Saya akan memberikan homili kisah seorang romo yang membuat homili Natal. Di waktu sore menjelang Natal, seorang romo duduk sendirian di ruang kerjanya. Di hadapannya terbuka kitab suci. Lilin kecil menyala pelan-pelan, dan selembar kertas renungan yang masih setengah jadi. Ia tidak sedang menyiapkan pidato perayaan biasa.
Ia sedang bergumul dengan satu keyakinan yang sangat mendasar, bahwa Natal bukan sekedar perayaan tahunan. Natal bukan hanya kenangan 2000 tahun yang lalu. Natal adalah hari ulang tahun yang masih hidup. Ia menulis perlahan, malam ini adalah saat yang kudus. Dalam liturgi kita tidak hanya mengenang Bethlehem, kita menyambut Dia yang datang sekarang di sini di tengah kita. Pada saat dia sedang menulis itu, tiba-tiba teleponnya berdering. Romo, maaf mengganggu. Suara umat terdengar di sebelah sana, suara yang terdengar dengan ramanya. Saya mau tanya, dress code untuk misa Natal nanti apa ya Romo? Bayangkan Romo sedang menyiapkan renungan, ada umat kesayangannya, dombanya, menelpon mau tanya dress code-nya apa Romo untuk misa Natal. Untung tidak tanya lipstiknya pakai warna apa Romo. Biasanya yang berani tanya begitu kan emak-emak ya. Tapi yakinlah ini bukan dari paroki kita. Paroki sebelah mungkin ya. Romo itu terdiam. Pandangannya beralih pada gambar Maria yang tergantung di dinding. Maria muda, sederhana, tanpa kemewahan, namun hatinya terbuka sepenuhnya. Ia tidak sepenuhnya mengenal rencana Allah, tetapi ia percaya. Dan justru dalam keterbukaan itulah Allah dilahirkan. Lalu dengan suara tenang Romo itu menjawab, datanglah dengan pakaian yang sopan dan pantas. Tapi lebih dari itu, datanglah dengan hati yang hening dan siap menyambut Tuhan. Telepon ditutup. Keheningan kembali memenuhi ruangannya. Namun kali ini keheningan itu berbicara lebih dalam. Romo itu mengambil penanya, menulis lagi. Allah yang dahulu lahir di palungan, malam ini kembali mendekat kepada manusia. Firman-Nya dimaklumkan, kemuliaannya kembali bergema. Kristus sungguh hadir di atas altar, bukan lagi dibaringkan di atas jerami, tetapi diberikan kepada kita sebagai roti kehidupan. Itulah palungan Ekaristi. Ia berhenti sejenak, lalu dia berpikir dunia di luar sana yang penuh dengan kebisingan. Mereka yang punya masalah dalam keluarga, mereka yang diributkan atau mungkin disibukkan dengan menyiapkan pakaian-pakaian atau hiasan-hiasan untuk mempersiapkan Natal. Mereka juga yang sedang disibukkan dengan persiapan pesta Natal. Namun Natal tidak dimulai dari pesta. Natal dimulai dari keheningan hati yang mau menerima Allah. Dari hati yang berani berhenti. Berhenti karena dia tahu bahwa dengan keheningan dia bisa merasakan kehadiran Sang Emmanuel. Natal dimulai dari orang yang mau berhenti menurunkan bebannya. Menghadap Allah dengan membiarkan Allah mengetahui segala rahasia hidupnya, beban-beban hidupnya. Natal dimulai dari hati yang mau dan berani mengosongkan dirinya dan menyembah Allah. Dia melanjutkan tulisannya, malam ini surga menyentuh bumi. Allah ingin lahir bukan hanya di altar, tetapi di hati kita, di keluarga kita. Keluarga yang seringkali merindukan perdamaian, harmoni. Keluarga yang seringkali merindukan momongan bayi yang sudah lama
ingin dihadirkan dalam keluarga itu. Juga di keluarga yang seringkali terluka karena pengkhianatan, ketidaksetiaan, dan juga luka-luka ini belum sembuh. Diharapkan juga keluarga yang berkenan membuka dirinya untuk bisa merayakan ulang tahun Sang Juru Selamat, kehadiran Sang Emmanuel. Setelah menulis itu, Romo meletakkan penanya. Ia sadar, pertanyaan tentang dress code bukan hal yang sepele. Ini cermin dari hati manusia yang sering begitu sibuk dengan lahiriah, sementara sang bayi datang dengan cara yang paling sederhana. Dan renungan itu pun ditutup dengan doa yang begitu kusuk. Tuhan, jangan biarkan Natal lewat begitu saja. Jangan biarkan Engkau hanya singgah sebentar. Malam ini lahirlah di hati kami yang Kau tuntun dalam kesederhanaan dan pengosongan diri. Kemudian lonceng gereja berdentang dari kejauhan. Malam kudus semakin mendekat. Dan Romo itu tahu, Natal sejati bukan tentang apa yang kita kenangkan, tetapi tentang siapa yang kita sambut. Yaitu Juru Selamat dunia yang dulu pernah lahir di jerami palungan, yang hari ulang tahunnya hari ini kita rayakan. Saudara-saudari, itulah kisah Romo yang menulis renungan Natal. Dia menyadarkan kita mengapa ada Natal, mengapa ada hari ulang tahun kelahiran Sang Juru Selamat. Karena ulang tahun itu hanya dirayakan kalau orangnya masih hidup. Kalau sudah meninggal, itu misah arwah. Maka kalau kita bisa mengalami Yesus yang pernah lahir 2000 tahun yang lalu lebih, tetap hidup dalam diri kita, kita akan bisa merasakan Natal yang sesungguhnya. Karena itu hari ulang tahun Tuhan yang berada di tengah kita dan Tuhan yang hidup. Tuhan memberkati. Mari kita sekarang meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi.
Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putranya, yang terbaring di palungan dan berseru. Tinggallah bersama kami, umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah Bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu memperbarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. 为人类的和平，天父，愿天使的歌声也成为我们的歌声，在为人人实现和平、正义与安全的奋斗中，我们同声祈祷，天求你与我们同在。Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan. Ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih agar mereka menjadi sahabat bagi setiap orang yang dijumpai. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. 为我们自己，天父，在这欢庆圣诞节的时刻，我们纪念并为那些弱小、贫苦、受败绩和受苦的人祈祷。愿你在马槽中的临在，给予他们力量，守护他们生活的希望。我们同声祈祷。 天主，求你与我们同在。Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan yang kami unjukkan pada malam ini. Semoga oleh pertukaran yang amat suci ini, kami menjadi serupa dengan Kristus dan dalam Dia kami bersatu dengan Dikau, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri Putramu Juru Selamat kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembus sinar surgawi. Maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karunia dan penyelamatanmu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu, kami mengumandangkan kidung kemuliaan-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dalam keheningan batin kita, kita kenangkan mereka yang sudah mendahului kita. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya.
A thrill of hope, the weary soul rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born.
Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, saya sebagai Romo Paroki dan atas nama para Romo yang membantu di paroki ini, ada 3 Romo, Romo Sigit, Romo Indra, dan Romo Albert, semuanya membantu di paroki-paroki di luar kota, dan juga atas nama Dewan Paroki serta Panitia Natal, berkenan mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Ya, Selamat Natal untuk semua. Semoga rahmat Natal meneguhkan iman kita, menghidupkan pengharapan, dan menumbuhkan kasih yang nyata dalam keluarga, serta dalam seluruh kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Kiranya damai Kristus yang lahir di palungan sungguh tinggal di hati kita, mengalir melalui sikap serta perbuatan kasih kita sehari-hari. Dan pada kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan dengan penuh syukur dan juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh umat, juga para donatur kita yang telah berkenan berbagi kasih baik dalam bentuk dukungan finansial maupun dalam bentuk barang-barang kebutuhan pokok seperti bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari, dan kami telah menyalurkannya untuk saudara-saudari kita yang memang membutuhkan kita. Setiap rupiah yang dibagikan, setiap barang yang dipersembahkan adalah ungkapan iman yang hidup, tanda solidaritas kita, dan wujud nyata kasih Kristus yang hadir di tengah umat. Melalui kemurahan hati Anda, banyak saudara-saudari kita boleh merasakan sukacita Natal dan pengharapan yang baru. Kiranya Tuhan yang lahir bagi kita membalas setiap kebaikan dan berkat melimpah, kesehatan, damai, sukacita, dan kelimpahan rahmat dalam keluarga serta karya pelayanan Anda. Kita sekarang mau mengucapkan banyak terima kasih untuk para petugas liturgi kita, dari Prodiakon, Suster, petugas tim multimedia kita dan Komsos, Misdinar, petugas tata laksana, juga tata tertib kita, dan juga semua umat yang kemarin bekerja untuk menyiapkan tempat bagi kita, terutama banyak kaum wanita, emak-emak itu yang membersihkan kursi-kursi, menyiapkan sampai malam itu, dan juga tim dekor kita, ya, entah itu dekor yang di dalam sini atau dekor yang sudah untuk bagian altar dan dekor luar, dan juga tak lupa untuk kor kita yang membantu kita merasakan turunnya malaikat bersama kita di malam hari ini, Krum kita Santi, ya, dengan organis dan dirigennya. Kita beri tepuk tangan untuk mereka semua, ya. Hari Minggu nanti kita akan tetap punya jadwal seperti biasa. Hari Sabtu itu jam 6, hari Minggu pagi itu jam 7 untuk misa Mandarin, jam 9 misa umum, dan jam 5 misa biasa Minggu yang akan datang, Minggu perayaan keluarga kudus. Mari kita sekarang menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan putranya saudara percaya, serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara dengan keagungan kedatangannya, melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang, Dia menganugerahkan saudara iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdahaya. Semoga saudara yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci, karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi, pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus memberkati saudara senantiasa. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. We
wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Kami para Romo Paroki Hati Kudus Palembang mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Semoga kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita Natal menghapus kesedihan, Menundukkan kesombongan, dan membawa damai dalam hati serta hidup kita. Tuhan memberkati.